Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program Baca Alkitab setiap hari. Di mana kita akan terus membaca Alkitab, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam keseharian kita, ya kan? Biarlah kita memiliki waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, ya kan? Karena firman Tuhan menjadi kekuatan kita, firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, dan firman Tuhanlah yang akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan saudara? Nah, saat ini di hari Rabu tanggal 25 Oktober kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Keluaran 7. Nah, ya kan? Sebelum itu yang belum subscribe boleh di subscribe, boleh di like, di share, dan di komen, sehingga ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami. Makasih ya Tuhan, penyertaan pemeliharaan-Mu, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Kau berikan pada hidup kami ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Urapi setiap kami yang mendengarkannya, yang membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini yang akan kami renungkan. Dan biarlah kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di dalam Keluaran 7. Nah, Keluaran 7 yang pertama kita akan sambung yang ketika Musa menghadap Firaun. Kita lihat di ayat 1 maksud saya, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir,
Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat juga yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, saudara, kawan, dalam perikop ini, dalam bagian ini kita belajar ada dua poin. Yang pertama itu kita lihat bahwa di sini Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya kan? Padahal kan Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk menghadap Firaun supaya bisa mengadakan mukjizat dan supaya bisa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi lah kok kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya kan? Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ada beberapa hal yang dengan seizin Tuhan kita diberikan masalah. Karena ada satu tujuan Tuhan, ada suatu masalah yang mungkin kita sepertinya tidak ada jalan keluar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya orang-orang Mesir itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu bisa mengadakan mujizat. Ya kan? Jadi yang pertama kita belajar bahwa dalam hidup ini kadang-kadang memang ada masalah yang Tuhan izinkan. Bahkan kadang-kadang Tuhan keraskan, Tuhan berikan masalah kepada kita untuk apa? Untuk dapat melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita dalam kelemahan, dalam masalah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita akan melihat hal-hal dahsyat luar biasa. Nah, itulah yang membuat kita kagum. Supaya Tuhan tahu, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya kan, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ada berjalan bersama kita. Jadi jangan menyerah. Ketika kita ada masalah, pergumulan kok sepertinya nggak selesai-selesai. Yang jelas kita harus tetap berpegang teguh, beriman, mengandalkan Tuhan saja. Pada waktunya Tuhan akan bantu dan akan menyelesaikan dalam kehidupan kita, ya kan. Tentunya kita juga harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Berusaha, mungkin ada kekurangan-kekurangan, mungkin ada kesalahan kita harus memperbaiki sedikit demi sedikit karakter kita mungkin, ya kan. Perkataan, perbuatan kita harus perbaiki. Supaya saatnya nanti kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, yang poin kedua kita lihat tadi kan Firaun memanggil siapa? Orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, ahli-ahli Mesir. Dia juga bisa berbuat yang sama. Tapi dia bukan kuasa Tuhan, tapi ilmu mantra mereka. Ilmu setan, ilmu kegelapan. Mereka juga bisa membuat tongkat-tongkat itu menjadi ular. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita ada ilmu-ilmu setan, kuasa-kuasa kegelapan yang persis sama dengan yang Tuhan Yesus berbuat. Ingat dalam firman Tuhan, iblis datang menyamar seperti malaikat terang, ya kan? Iblis, setan juga bisa membuat mukjizat. Kadang-kadang ada orang yang ketukar-tukar itu, wah ini dari Tuhan apa dari setan? Karena mirip-mirip. Tapi bedanya, tentu yang dari Tuhan pasti menang. Karena di sini dibilang, tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ya kan, pasti menang Tuhan lah. Dan yang menjadi perbedaannya, ketika dari Tuhan pasti datang damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau dari setan pasti timbul keresahan, timbul ketidaknyamanan gitu, ya kan, tidak ada sukacita. Yang menjadi perbedaan harusnya itu.
Jadi kita tahu, kita mengerti apakah ini dari Tuhan atau dari setan. Kalau dari setan pasti bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan. Tidak ada damai sejahtera. Nah, kita harus peka akan hal ini, kawan, ya kan? Nah, kepekaan kita lewat firman Tuhan. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam perikop selanjutnya berjudul Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air ini akan menjadi darah, berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan enggan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya air kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil untuk mencari air untuk diminum. Namun mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, dari perikop ini kita tahu bahwa Mesir itu akan diberikan 10 tulah. Karena Firaun mengeraskan hati. Nah, ini tulah pertama, air menjadi darah. Kita lihat supaya Firaun tahu bahwa itu ada Allah, ada Tuhan. Tapi lagi-lagi kuasa kegelapan, kuasa setan tidak mau kalah, kawan. Dia pun bisa melakukannya, ya kan? Jadi dikatakan ahli-ahli berilmu, ahli-ahli sihir, ya kan? Yang ada di Mesir juga bisa melakukan hal itu. Lihat, berarti setan juga bisa melakukan mujizat. Air menjadi darah. Ngeri, ya kan, kawan? Jangan sampai di akhir zaman ini kita ketipu dengan kuasa setan. Karena iblis memang selalu menyamar seperti malaikat terang, memberikan harapan-harapan yang bagus-bagus. Dia meniru kuasa Tuhan. Makanya di sini Firaun akhirnya jadi nggak percaya, ya kan? Firaun berpikir ya Musa dan Harun seperti ahli-ahli sihir, karena ahli sihir itu bisa melakukan demikian, ilmu-ilmu mantra mereka. Jadi seperti biasa saja gitu. Ini kadang di dalam dunia ini seperti itu, kawan.
Jarang sekali sekarang orang yang berpikir tentang Tuhan. Mereka hanya melihat secara logika, secara hal yang di depan mata. Mereka itu banyak kan gak pernah melihat adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi di luar negeri, ya kan? Banyak yang ateis. Hidup ini tidak ditentukan Tuhan, tapi tentukan diri sendiri. Ini memang sudah mengeri, ya kan? Inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Tugas kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Untuk mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan. Kita katakan bahwa masih ada Tuhan. Kita katakan bahwa masih ada juru selamat di dalam kita. Yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal di sorga nanti. Haleluya. Mari kita bersatu. Kita tegakkan kerajaan Allah. Kita tegakkan kebenaran di dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa iblis pun bekerja secara ekstra hari-hari ini. Setan pun bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan Tuhan, mengadakan mukjizat-mukjizat. Tapi tentunya berbeda dengan apa yang Engkau lakukan. Karena setan hanya melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk menghancurkan manusia ujung-ujungnya. Dan akan membuat menderita orang tersebut. Tapi ketika Tuhan berbuat mukjizat, Tuhan melakukan yang terbaik buat hidup kami, tentunya itu akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk tidak tertipu oleh kuasa-kuasa setan, tipu muslihat iblis dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan bimbing kami, Roh Kudus tuntun kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkannya, yang merenungkannya firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus berkati. Berkati pelayanan kami, agar kami makin hari makin dekat, makin hari dipakai Tuhan secara luar biasa. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa, termasuk hamba yang sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan firman Tuhan yang sedang sakit, Tuhan kami usir, kami tengking segala macam kuman, virus, sebagai penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilu-bilu Kristus, kami sudah dijamah disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini dari sukses kami bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk Indonesia ini. Memberkati ya Bapa yang sedang tahun politik, sedang akan mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, juga wakil-wakil rakyat, pemilihan yang lain. Memberkati agar bangsa Indonesia ini aman, sejahtera, dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kerusuhan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang main di dalamnya. Hanya kuasa Tuhan Yesus saja, kuasa Roh Kudus yang menjaga Indonesia ini menjadi aman, sentosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap terus kuat, kita tetap terus beriman, dan kita deklarasikan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Sehingga kita tetap hidup di dalam terangnya yang ajaib, di dalam rencana kehendaknya dalam kehidupan kita. Dan suatu saat kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Haleluya. Yang belum subscribe boleh di subscribe, di share, di like, dan di komen. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bye.